Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat dohir, nikmat batin, nikmat iman, kesempatan dan kesehatan dan yang lain-lain ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa mempergunakan segala nikmat itu untuk menambah rasa syukur taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, marilah pada malam hari ini kita teruskan, kita selesaikan tafsir dari surat Al-Mutaffifin, yaitu kita sampai pada ayat ke-29 sampai kita akhirkan nanti ayat 36 ya. Jadi kita akhiri pada pertemuan ini insyaallah. Judul dari paragraf terakhir di surat Al-Mutaffifin adalah su'u muamalatil kuffar lil mu'minina fid dunya wa muqabalatuhum bil mithli fil akhirah. Interaksi yang buruk dari orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin di dunia dan balasan mereka yang serupa atau yang semisalnya nanti di akhiratnya. Mari kita baca bersama-sama ayat 29 sampai 36 ya di surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Sadaqallahul Azim. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang telah berbuat dosa, yang melakukan tindakan kriminal ya, mujrim, orang-orang yang berbuat salah, kanu adalah mereka dulu minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, mereka mentertawakan ya. Jadi pada saat di dunia orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang kafir mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim, dan ketika mereka melewati, artinya orang-orang kafir melewati orang-orang yang beriman, yataghamazun, mereka mengedip-ngedipkan mata ya, mengisyaratkan dengan alis dan kelopak matanya sebagai isyarat penghinaan ya kepada orang-orang yang beriman. Wa idzan qalabu, dan ketika mereka kembali ila alihim, kepada teman-temannya, kepada keluarga besarnya, inqalabu fakihin, mereka
kembali dalam keadaan gembira, tertawa-tawa ya, mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum, dan ketika mereka orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat salah itu melihat orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, berkomentar, inna haula, sesungguhnya mereka itu adalah ladhalun, orang-orang yang sesat ya. Jadi ini komentar orang-orang kafir di dunia, orang-orang Quraisy dulu terhadap kaum muslimin di antara golongan para sahabat. Mereka dicap sebagai orang-orang yang sesat karena mengikuti agama baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menyelisihi atau berbeda dengan agama nenek moyangnya, itu dicap sebagai orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu, dan tidaklah mereka diutus alaihim, kepada mereka, tidaklah orang-orang mukmin diutus kepada orang-orang kafir hafidhin, sebagai pengawas, sebagai pendamping. Fal yaumal ladzina amanu, maka pada hari ini, yaitu nanti di yaumul hisab, pada hari kiamat nanti, alladzina amanu minal kufar, orang-orang yang beriman bersikap kepada orang-orang kafir nanti di akhirat, yadhakun, mentertawakan. Jadi kebalikannya ya. Kalau di dunia orang-orang kafir mentertawakan orang-orang yang beriman, nanti di akhirat orang-orang mukmin mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yandurun, di atas dipan-dipan mereka melihat. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun, apakah, atau di sini bermakna sebuah takkid ya, kesungguhan, artinya kalimat pertanyaan tapi ada unsur penekanannya ya. Sungguh telah diberikan pahala orang-orang kafir ma kanu yaf'alun, terhadap apa yang dulu telah mereka kerjakan ya. Ini ya arti secara bebas, terjemahan sesuai dengan yang disebutkan di Mushaf Mutarjam ya, terbitan Kemenak itu. Nah, jemaah sekalian, ada sababun nuzul di ayat 29 ya. Para ulama menyebutkan dua versi terkait dengan sababun nuzul ayat 29. Versi pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan ayat innalladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan dosa, tindakan kriminal, yang dimaksud mereka itu adalah akabirul musyrikin, para pembesar orang-orang musyrik dari suku Quraisy ya, di Mekah. Ya, di antaranya adalah Abu Jahal ya, yang kita kenal bagaimana permusuhannya ya kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal ini tokoh yang sangat getol untuk memusuhi Rasulullah SAW. Dia tokoh yang versi mereka diberi julukan sebagai Abul Hakam, orang yang memiliki kecerdasan. Tapi oleh Rasulullah dibalik menjadi Abu Jahal, yaitu bapak kebodohan ya. Jadi dia cerdas, tapi kecerdasannya tidak untuk berpikir, tidak untuk menyongsong hidayah, tapi untuk memusuhi Rasulullah SAW. Salah satu posisi atau bukti ketokohan Abu Jahal adalah bahwa dia ini sebagai rujukan ya, konsultannya lah orang-orang Quraisy. Dan pernah satu saat orang-orang Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, yaitu tempat bertemunya orang-orang Quraisy untuk melakukan musyawarah, yang biasanya peserta yang hadir di dalam majelis syuranya seperti itu ya, di orang-orang Quraisy itu usia 40 tahun minimal, 40 tahun ke atas. Artinya sudah memiliki ketokohan sosial ya, basis sosial yang eksis di sana.
Nah, saat itu Abu Jahal pada usia 30 tahun sudah diundang di dalam pertemuan itu ya. Ini menunjukkan eksistensi ketokohan Abu Jahal di kalangan orang-orang Quraisy ya. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham ya. Sehingga pernah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan masuknya 2 Umar. Maka dikabulkan salah satunya, yaitu masuknya Umar bin Khattab. Sedangkan Amr bin Hisham ini masih terus dalam keadaan kafir sampai dia meninggal dunia di perang Badar ya. Dan salah satu putranya itu masuk Islam, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Itu sekilas tentang bagaimana posisi atau kedudukan Abu Jahal ya di kalangan orang-orang Quraisy. Dia berbeda dengan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab ini masih keturunan, maksudnya keluarga besar Rasul ya, pamannya Rasul. Nama aslinya Abdul Uzza ya. Tapi kemudian diberi julukan oleh orang-orang Quraisy dengan Abu Lahab, yaitu orang yang memiliki wajah yang kemerah-merahan. Maksudnya Abu Lahab ini seorang yang wajahnya sangat putih dan sering terlihat merah ketika marah, ketika ada perubahan perasaan dan sebagainya. Dan dia juga tokoh besar ya. Jadi antara Abu Jahal dan Abu Lahab tidak ada kaitan saudara ya. Kalau Abu Lahab dari Bani Hashim ya, kalau Abu Jahal ini dari Bani Makhzum ya, sama-sama dari suku Quraisynya. Ada juga tokoh lain yang memusuhi dakwah Islam, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Ini ayah dari Khalid bin Walid, juga seorang tokoh besar yang pada saat itu bertugas untuk mengurus Ka'bah ya. Jadi memiliki kedudukan yang penting di kalangan orang-orang Quraisy. Ada juga Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi dan yang lainnya ya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh Quraisy yang mentertawakan orang-orang mukmin ya, dari kalangan sahabat yang secara strata sosial itu dari kalangan rendah. Jadi ada di antara sekian banyak sahabat, bahkan termasuk as-sabiqunal awwalun ya, yang secara strata sosial itu di kalangan orang-orang tergolong ekonomi lemah ya, orang-orang yang rendah. Di antaranya adalah Ammar bin Yasir ya. Ini keluarga syuhada. Ayah dari Ammar itu adalah Yasir. Dia adalah syahid, seorang yang syahid pertama dalam Islam ya, karena mempertahankan keislamannya, dipaksa untuk kembali kafir, tapi Yasir tidak mau sehingga dia dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ibunya yang juga terkenal bernama Sumayyah. Nah, Sumayyah ini syahidah pertama, seorang sahabiat pertama yang meninggal dalam keadaan syahid karena dia mempertahankan keislamannya. Nah, mengetahui ayah ibunya dibunuh oleh orang-orang kafir seperti itu karena mempertahankan Islamnya, Ammar ini melakukan semacam tauriyah ya, dalam tanda kutip ya. Maksudnya dia secara zahir seolah-olah murtad, tapi batinnya itu masih menyimpan keislaman, keimanan. Maka dia selamat dari ancaman orang-orang Quraisy ya, dan dia melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apa hukumnya? Terpaksa ya mengatakan kalimat kufur, tetapi hatinya tetap iman. Maka turunlah ayat untuk membenarkan sikap Ammar, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan dalam hatinya itu masih menyimpan keimanan. Ya, mungkin ini seperti kasus saudara-saudara kita di Turkistan Timur ya, di suku Uighur itu, yang dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan yang maksiat ya, yang menentang Islam.
meninggalkan sholat, puasa dan sebagainya, tapi hatinya masih terus dalam keimanan, insya Allah ini ma'fu ya, sehingga ya, dia maafkan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan begitu. Kemudian ada juga di kalangan sahabat yang termasuk di kalangan rendah, yaitu Suhaib Ar-Rumi ya. Nama lengkapnya itu Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi. Dia sebenarnya lahir di Basrah, di Irak ya. Tapi satu saat ya, kenapa dia dinisbatkan ke Ar-Rumi seolah-olah dia dari Romawi ya? Karena satu saat bangsa Romawi ini menyerbu Basrah dan memenangkan peperangan, sehingga tawanan-tawanan perang itu diajak oleh orang-orang Romawi kembali ke Rom untuk menjadi budak. Nah, termasuk Suhaib ini adalah salah satu tawanan dari orang-orang Basrah ya, mengikuti orang-orang Romawi dan menjadi tawanannya orang Romawi dan akhirnya menjadi budak ya, bertahun-tahun di sana. Akhirnya oleh salah satu, jadi oleh majikannya, suatu saat Suhaib ini diajak ke Mekah untuk urusan dagang lah ya. Akhirnya dijual ya kepada tokoh orang yang kaya raya di Mekah, orang Quraisy ya, orang tokoh di sana yang bernama Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini juga tokoh terkenal saat itu karena dia yang mempelopori Hilful Fudul ya, perjanjian pada masa jahiliyah yang Rasul sendiri terlibat di situ ya, perjanjian damai di antara masyarakat jahiliyah supaya tidak melakukan peperangan. Nah, Nabi memberikan kontribusinya di situ ya, dan seandainya beliau mengatakan sesudah jadi Rasul, seandainya aku diundang seperti pada saat dulu Hilful Fudul, maka aku akan mengikutinya. Ini juga salah satu sebagai dasar dalil tentang bolehnya kita berkoalisi ya, dengan orang-orang non-muslim untuk urusan-urusan yang taktis, bukan urusan yang strategis ya. Jadi ada koalisi itu ada beberapa macam ya. Ada koalisi taktis ya, koalisi praktis, teknis, dan ada yang koalisi strategis. Nah, kalau strategis ini kaitannya dengan ideologi, itu tidak boleh ya kita bekerja sama dengan orang-orang non-muslim dalam bab ideologi, karena lakum dinukum waliyadin ya. Tapi kalau urusan-urusan taktis untuk kemaslahatan manusia, maka ini ada peluang ya kita untuk bekerja sama dalam bab-bab teknis saja ya. Nah, jadi pada saat itu dia dibeli oleh tokoh Quraisy yang bernama Abdullah bin Jad'an. Nah, saat menjadi budaknya Abdullah bin Jad'an ini, Suhaib Ar-Rumi ini menunjukkan levelnya ya, potensinya, kecerdasannya, kepandaiannya, kepiawaiannya dan sebagainya, sehingga majikannya ini menaruh simpati kepada budaknya ini. Akhirnya Suhaib ini dibebaskan, dimerdekakan oleh Abdullah bin Jad'an. Jadi pada saat itu statusnya menjadi bebas. Nah, pada saat itu awal-awal ya dakwah Islam, Suhaib Ar-Rumi ini datang ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, yang kebetulan pada saat yang sama juga datanglah Ammar bin Yasir ini. Mereka secara tidak sengaja ketemu di pintu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini. Saling bertanya, kamu mau apa ke sini? Saya mau ketemu Muhammad. Kamu mau apa? Saya sama. Akhirnya mereka masuk ke rumah itu untuk mendengarkan dakwah Rasul di rumah tersebut, dan sama-sama keduanya menyatakan diri masuk Islam ya, bersama-sama antara Ammar bin Yasir dan Suhaib Ar-Rumi ini. Nah, akhirnya setelah masuk Islam, ya, Suhaib ini dalam kondisi yang dia itu sebagai pendatang ya, yang awalnya dia miskin, tidak punya apa-apa, dia bekerja secara totalitas ya. Akhirnya dia menjadi pedagang yang sukses di Mekah, kaya raya akhirnya ya. Nah, jadi dia termasuk as-sabiqunal awalun ya. Kurang lebih yang saat itu masuk Islam di Mekah itu hanya sekitar
30 orangan itu Suhaib sudah ikut terlibat di situ ya, sehingga dalam hadis Nabi mengatakan bahwa sibakul Islam arba'ah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu ada 4. Ana sabikul Arab, aku itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari orang-orang Arab. Wa Bilal sabikul Habasyah, Bilal itu yang pertama kali masuk Islam dari orang-orang Habasyah. Wa Suhaib sabikul Furs, sabiku Ar-Rum ya, dan Suhaib ini adalah orang pertama yang masuk Islam dari Romawi. Wa Salman sabikul Fursi, dan Salman Al-Farisi itu orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang-orang Persia. Nah, jadi memang memiliki posisi yang terhormat ya, Suhaib Ar-Rumi ini di mata Rasulullah SAW. Jadi pada saat beliau mau hijrah itu mau membawa uangnya yang dihasilkan dari dagang di Mekah itu, tapi oleh orang-orang Quraisy dicegat di perbatasan Mekah. Pada saat mau keluar kota Mekah itu dicegat. Wahai Suhaib, kamu dulu datang ke sini dalam keadaan fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Kamu menjadi sukses di sini, berdagang kaya raya di sini, uangnya banyak. Maka kalau kamu mau meninggalkan Mekah, meninggalkan agama nenek moyang, kamu mau ke Madinah, maka tinggalkanlah seluruh harta yang kamu miliki. Maka saat itu Suhaib meninggalkan apapun yang telah dibawa, segala macam hartanya ditinggalkan semuanya dalam rangka untuk hijrah fisabilillah itu ya. Jadi itulah salah satu perjuangan Suhaib Ar-Rumi yang luar biasa. Dan sesampai di Madinah dia bergabung dengan para sahabat dan rajin untuk berdakwah dan juga menekuni bidangnya yang dulu dalam bidang bisnis. Kalau orang yang sudah punya potensi bisnis, walaupun tidak punya modal apa-apa juga tetap bisa survive ya, dan bisa kembali sukses di Madinah. Dan dia orang yang sangat dermawan, sampai-sampai Umar itu memberikan kritikan, kamu orang yang termasuk orang yang mubadir dalam hal bersodakoh, karena saking jor-jorannya dalam bidang sodakoh ini. Satu saat Umar memberikan kritikan kepada Suhaib 3 hal, kritikan untuk kebaikan ya, maksudnya sambil bercanda. Wahai Suhaib, ada 3 hal yang aku kritik padamu. Yang pertama, kamu ini menisbatkan kepada orang Arab tapi logatmu ini logat Romawi. Yang kedua, kamu ini diberi julukan atau kunyah seorang nabi, karena julukan Suhaib ini adalah Abu Yahya. Yahya kan nama seorang nabi ya. Jadi kunyahnya, panggilannya dia adalah Abu Yahya. Yang ketiga, kamu ini orang yang mubadir, jor-joran dalam hal sodakoh. Nah, maka dijawab oleh Suhaib, wahai Umar, yang pertama aku memang bukan orang Arab, tapi aku disebutkan ya, maksudnya walaupun logatku Romawi karena aku lama di Rom sana, di Romawi ya, dan aku cinta dengan Islam ya, jadi masih tidak bisa meninggalkan logat Romawinya. Yang kedua, aku diberikan julukan atau kunyah Abu Yahya itu dari Rasulullah SAW, itu panggilan dari Rasul ya, panggilan kehormatan bagiku. Yang ketiga, aku berinfak secara berlebihan bukan untuk mubadir, tapi ini memang untuk perjuangan Islam ya, totalitas untuk ajaran dan dakwah Islam saat itu. Itu salah satu atau sebagian kecil ya dari biografi Suhaib Ibnu Sinan Ibnu Malik Ar-Rumi yang diantara kalangan sahabat yang saat itu dihina oleh orang-orang Quraisy ya. Ada lagi Bilal bin Rabah yang saya kira biografinya sudah masyhur ya. Dia dari orang Habasyah ya, yang dimerdekakan oleh Abu Bakar ya. Saat itu majikannya adalah Umayyah bin Khalaf, menyiksa Bilal, kemudian Abu Bakar memerdekakannya. Ini versi pertama sababun nuzul dari ayat 29 ya. Versi kedua itu adalah cerita yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Beliau satu saat datang ya, kepada sekelompok orang kaum muslimin. Fasakhara minhumul munafikun, maka dihina oleh orang-orang munafik. Wadhahiku, mereka mentertawakan. Jadi orang-orang munafik ini mentertawakan kelompok kaum muslimin ya, mereka mengisyaratkan dengan berkedip-kedip mata itu. Kemudian orang-orang munafik kembali kepada kelompoknya
dan menghina ya, dalam bentuk candaan-candaan dan mentertawakan orang-orang mukmin tersebut, maka turunlah ayat ini ya, sebelum Ali sampai kepada Rasulullah SAW. Ini riwayat kedua, yang lebih masyhur adalah riwayat yang pertama ya. Nah, jamaah sekalian, munasabah atau keterkaitan antara ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah orang-orang kafir al-fujjar, ke orang-orang yang durhaka, yang melakukan banyak kemaksiatan di dunia, dan Allah juga menceritakan tentang kisah al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa, dan Allah menyebutkan tentang apa yang telah disiapkan untuk kelompok masing-masing. Apakah orang yang kafir disediakan neraka, kemudian orang-orang mukmin disediakan surganya. Kemudian Allah Ta'ala pada ayat ini menjelaskan tentang sebagian perilaku yang buruk dari orang-orang kafir pada saat di dunia. Mereka banyak melakukan penghinaan kepada orang-orang mukmin, dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan balasan kepada mereka nanti di akhirat berupa kebalikannya ya. Jadi memang seperti itulah akhirat ya. Kebanyakan adalah kebalikan apa yang kita dapatkan, yang dilakukan oleh orang-orang mukmin di dunia. Itu adalah balasan yang setimpal. Adapun at-tafsir wal bayan dari ayat-ayat ini, Allah Ta'ala menceritakan tentang pembesar-pembesar orang musyrik dan yang serupanya, perilaku-perilaku mereka. Ini dalam 4 poin ya, 4 keterangan. Yang pertama ayat ke-29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy dan yang serupa dengannya di golongan kafir, mereka di dunia itu melakukan penghinaan kepada orang-orang mukmin. Mereka melakukan istihza atau penghinaan ya, pelecehan, dan kalau bahasa kita membuli ya orang-orang mukmin. Wa hakadza sya'nul aqwiya wal aghniya. Dan seperti itu pula kondisi orang-orang yang punya kekuatan dan orang-orang yang punya kekayaan. Fi kulli asrin, pada setiap masa. Jadi kalau cerita ini terjadi pada orang-orang Quraisy menghina orang-orang mukmin yang berekonomi lemah tadi ya, kenapa mereka begitu percayanya kepada ajaran Nabi Muhammad begitu. Jadi cerita yang terjadi dulu seperti itu, tapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ada sisi-sisi potensi keburukan negatif yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang punya potensi kelebihan. Mereka punya kekuatan, baik itu kekuatan fisik, kekuatan finansial, kekuatan pengaruh, kekuatan yang lain-lainnya ya. Itu pada setiap waktu mereka punya kekurangan. Yaskharuna minal mu'minin al-musallina awil fuqara al-muta'addina bi adabil Islam wal Quran. Mereka ya melakukan tindakan-tindakan penghinaan kepada orang-orang mukmin yang rajin sholat, orang-orang yang fakir, yang memiliki adab-adab Islam dan melaksanakan Al-Quranul Karim ya. Jadi itu ada di setiap waktu, setiap zaman. Itu ada potensi seperti itu. Dan ini bukan hanya menimpa antara orang kafir kepada orang mukmin, bahkan antara orang mukmin sendiri, mereka-mereka yang punya potensi kelebihan ya di dunia, ya mungkin karena merasa punya kemampuan sehingga muncul sifat-sifat sombongnya ya. Seolah-olah harta kekayaannya itu adalah hasil daripada jerih payahnya, hasil daripada kepintarannya, tidak ada rasa syukur ya kepada Allah. Nah, jadi potensi-potensi
kesombongan itu dimiliki oleh orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Ini yang harus diwaspadai ya. Abdullah bin Abbas mengatakan dalam tafsirnya, innal ladzina ajramu, ini yang dimaksud oleh ayat ini menurut Abdullah bin Abbas adalah Al-Walid ibnul Mughirah yang sudah kita sebutkan tadi ya. Al-Walid ibnul Mughirah ayah daripada Khalid ibnul Walid ya. Kemudian Uqbah ibnu Abi Mu'aid, Al-As ibnu Wa'il, ini ayah dari Amr ibnu Al-As. Kemudian Al-Aswad ibnu Abdi Yahuth, Al-As ibnu Hisham, Abu Jahal, An-Nadhr ibnu Al-Harith, ini tokoh-tokoh Quraisy ya. Ulaika alladzina amanu min ashabi Muhammad. Jadi mereka ini menghina kepada orang-orang yang beriman, kepada orang Nabi Muhammad di antara para sahabat yang sudah kita sebutkan. Itu Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Arith ya, ini juga disiksa yang luar biasa oleh orang-orang Quraisy yang pada saat itu ditawarkan, wahai Khabbab, maukah kamu seandainya Muhammad menggantikan posisimu saat ini disiksa? Maka begitu tegasnya Khabbab mengatakan, demi Allah, aku tidak rela seandainya Nabi Muhammad kena duri pun itu sekecil itu, aku tidak akan rela. Artinya dia betul-betul tadhiyahnya luar biasa ya untuk Islam. Kecintaannya kepada Rasul luar biasa. Suhaib dan Bilal ya. Jadi ini potensi atau poin pertama ya dari yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada orang-orang Muslim. Yang kedua, wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka melewati orang-orang yang beriman, mereka melakukan tindakan penghinaan dengan isyarat-isyarat wajahnya ya. Jadi yataghamazun ya, itu adalah dengan ataghamuz sighatu tafaul. Jadi itu bentuk dari kata-kata atau dengan wazan tafaul taqtadil musyarakah, yang ada unsur saling keikutsertaan. Dari kata-kata al-ghums adalah isyarat dengan alis ya, dengan kelopak mata dalam rangka untuk memberi isyarat penghinaan. Jadi ada unsur-unsur penghinaan ya dengan isyarat-isyarat wajahnya itu. Ini sebagai bentuk penghinaan kepada orang-orang mukmin pada saat dulu ya. Jadi mengisyaratkan dengan wajahnya. Yang ketiga, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan ketika mereka kembali kepada kelompoknya, kepada gengnya, kepada keluarga besarnya, mereka mentertawakan ya. Idza raja'al kufaru ila alihim fi manazilihim min majalisihim fi suq. Ketika orang-orang kafir kembali kepada tempat-tempat mereka masing-masing, baik itu di pasar ataupun di rumahnya ya, mereka mu'jabina bima hum fihi. Jadi mereka terheran-heran, saling membicarakan di antara kelompoknya. Yatafaqahuna bima fa'alu bil mu'minin, mereka mentertawakan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang mukmin ya. Kadang-kadang memang seperti itu ya. Mereka orang-orang yang di luar iman atau di luar Islam ya, non muslim maksudnya, itu terheran-heran dengan bagaimana militansinya orang-orang Islam. Sama juga kita juga terheran-heran bagaimana militansi mereka dalam mempertahankan kebatilannya itu. Mereka terheran ya, misalnya bukan hanya kalangan non muslim, bahkan kalangan muslim pun yang awam, yang jauh dari hidayah, yang belum dapat hidayah, itu terheran-heran kenapa orang-orang para aktivis itu jauh-jauh ya berdakwah ke sana kemari. Mereka apa sih yang dicari ya? Jauh-jauh datang untuk mendatangi pengajian misalnya ya. Apa yang dicari itu ya? Misalnya, mohon maaf, salah satu contoh saudara-saudara kita ya, yang begitu semangatnya ya, luar biasa untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai wujud ekspresinya itu kan luar biasa militansinya ya, mendatangi majelis-majelis maulid wa ta'lim ya, yang lepas dari bagaimana dalam bab khilafiyah ya, tapi kita lihat semangat kecintaannya kepada Rasul yang luar biasa ya,
datang dari seluruh penjuru Kabupaten Malang ya, sampai luar Malang ini datang lintas kabupaten ya, luar biasa ya. Ini militansi semangatnya adalah insya Allah semangat yang tulus ya untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ekspresinya seperti itu. Nah, ada juga yang terheran-heran dengan para aktivis Muslim yang melakukan persafar perjalanan jauh ya, keluar kota atau bahkan sampai ke Palestina sana ya, untuk memperjuangkan dan membela Islam ya. Mereka begitu terheran-heran dengan semangat yang dimiliki oleh kaum muslimin ya. Sama juga kita juga terheran-heran dengan semangat mereka. Kenapa jauh-jauh datang untuk menghadiri acara-acara yang penuh dengan banyak kejahiliaan atau kesyirikan misalnya, atau mungkin penuh dengan foya-foya atau dengan mabuk-mabukan macam-macam ya. Sama juga ya, mereka ahlul maksiyah itu militan dengan kemaksiatannya, dan insya Allah mudah-mudahan kita adalah ahlu ta'ah yang militan dengan ketaatannya. Itu masing-masing ketika dunianya berbeda itu saling mengherankan ya, saling merasa heran dengan semangat yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, jadi pada ayat ini ya mengingatkan kepada kita bahwa ada kelompok orang-orang yang terheran-heran dengan semangat kita, yang mereka barangkali belum paham dengan yang kita lakukan, sehingga timbul kecurigaan, timbul stigma-stigma yang negatif ya terhadap sebagian aktivis Muslim yang kalau sekarang ini untuk kalangan muda itu kan ada semangat untuk berhijrah ya, hijrah fest itu ya, yang dengan komunitas yang bermacam-macam namanya ya, yang tergabung. Kalau di Malang Raya kan ada Hijrah United. Ini sebuah fenomena yang sangat bagus ya. Tapi ada juga di kalangan kita kaum muslimin yang berpandangan curiga terhadap gerakan-gerakan positif dan menuduh ini sebagai gerakan radikal misalnya, gerakan ekstrim misalnya ya, dan macam-macam lah ya. Ini mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala ya, supaya terbuka, objektif pemikirannya, sehingga tidak menuduh yang macam-macam. Semua kita husnudzon ya, basis kita kepada sesama muslim itu husnudzon, ruhama'u bainahum ya. Kalau kita basis prinsip kepada orang-orang kafir itu asyidda, kita memiliki kewaspadaan. Itulah ya, prinsipnya seperti itu, jangan dibalikkan gitu ya. Kemudian poin yang keempat, wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladhalun. Ketika mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka menuduh orang-orang ini adalah orang-orang yang sesat. Nah, ini sama dengan yang kita ilustrasikan di depan tadi ya. Jadi mereka menuduh orang-orang mukmin yang menerima dakwah Rasul sebagai agama yang baru ini seolah-olah mengikuti kesesatan. Bahkan Rasul sendiri dianggap sebagai orang gila, sebagai penyihir, sebagai dukun ya, sebagai penyair. Itu kan tuduhan-tuduhan, stigma-stigma negatif dari orang-orang Quraisy kepada Rasul ya, dan juga kepada para pengikutnya, para sahabat dulu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita juga mendapatkan stigma-stigma yang negatif seperti itu dari masyarakat yang belum mengenal kita, sehingga kita tidak kemudian memusuhi balik, bukan ya, tapi kita berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum paham, belum tahu. Seandainya mereka tahu, insya Allah nanti juga memiliki semangat seperti kita, semangat datang untuk sholat jamaah di masjid, semangat memakmurkan masjid, semangat beribadah di masjid, semangat untuk bersedekah, semangat untuk berhijrah dan sebagainya ya. Insya Allah ketika Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita itu insya Allah mereka jauh lebih semangat daripada kita ya. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi inilah 4 poin yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada orang-orang mukmin, para sahabat pada saat awal-awal Islam. Faradallahu ta'ala alaihim ma qalu biqaulihi. Maka Allah memberikan penolakan, counter kepada atau jawaban kepada perilaku orang-orang kafir ya, dengan beberapa poin juga, yaitu Allah mengatakan wa ma ursilu alaihim hafidhin ya.
Artinya adalah wa ma bu'itsa haula'il mujrimuna min qibalillahi raqaba 'alal mu'minin. Orang-orang mujrim, orang-orang kafir yang melakukan dosa kesalahan itu tidaklah diutus untuk menjadi pengawas orang-orang mukmin. Jadi itu bukan tugas mereka. Kenapa mereka mempedulikan orang-orang mukmin? Itu sudah mereka urus diri mereka sendiri ya. Yahfadzuna 'alaihim ahwalahum wa amalahum wa aqwalahum ya. Mereka tidak diberi tugas untuk mengawasi keadaan orang mukmin, amal mereka ataupun perkataan-perkataan mukmin ya. Wala kullifu bihim, tidak ada tugas taklif kepada mereka. Wa innama kullifu bin nadhar fi syu'uni anfusihim. Mereka diberi tugas untuk melihat pada diri mereka sendiri ya. Jadi ini sekaligus ada pesan untuk kita semua ya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, ini kita jangan sibuk mengurusi orang lain. Sibuklah mengurusi diri kita sendiri. Jangan usil, kepo dengan urusan orang lain ya. Kalau bahasa peribahasa umumnya kan yang di masyarakat kita apa itu ya, kuman ya, di seberang lautan nampak tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Ini orang yang suka ngurusi orang lain tapi lupa dengan dirinya sendiri ya. Kalau kita mengurusi orang lain dalam rangka untuk memberikan nasihat boleh ya. Tapi kalau dalam rangka yang lebih dari itu ya, at-tatallu', atau kita memata-matai urusan orang lain, atau dalam bahasa Al-Quran di surat Al-Hujurat adalah at-tajassus. Wala tajassasu, janganlah saling memata-matai orang lain. Nah, ini sebuah sifat yang buruk. Memata-matai, sok ingin tahu dengan urusan orang lain. Nah, ini sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, juga tidak boleh berghibah ya. Ghibah itu juga sok ngurusi orang lain. Ghibah adalah dzikru akhaka fima yakrahu, menyebutkan tentang saudaramu yang kalau dia dengar dia tidak suka. Kalau dzikru akhaka fima yuhibbu boleh. Kalau menyebutkan tentang saudara kita sesuatu yang dia sukai, kalau dia dengar boleh ya. Kelebihannya kita ceritakan ke orang lain boleh. Tapi kalau kita menyebutkan tentang sesuatu yang kalau dia dengar, walaupun itu sebuah fakta, tapi kalau dia dengar dia nggak suka, itulah yang disebut dengan ghibah. Tapi kalau yang kita ceritakan itu nggak sesuai fakta, maka itu disebut fitnah, kebohongan ya. Jadi ini poin yang bisa kita ambil pelajaran. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, kita diutus bukan dalam rangka untuk memata-matai orang lain, mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Sudah, kita sibuk untuk mengurusi diri kita sendiri. Apakah sudah terpenuhi hak-hak Allah pada satu hari ini ataukah belum? Dari 24 jam waktu yang tersedia sehari semalam untuk kita ini, kira-kira berapa persen yang sudah kita penuhi hak-hak Allah itu? Itu bisa jadi bahan evaluasi. Hak-hak Allah itu apa? Yaitu berupa ibadah ya. Ibadah kita itu berapa persen? Khususnya yang mahdhah, yang ritual, ibadah hablum minallah ya. Apakah itu yang paling inti adalah sholat? Apakah itu dalam bentuk tilawatul Quran? Apakah dalam bentuk doa, zikir dan sebagainya? Itu kira-kira berapa persen? Nah, yang harusnya misi kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Totalitas kita tujuannya adalah dalam rangka hidup kita ini untuk ibadah, ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Tapi kadang-kadang kita hanya ingat niatnya itu untuk ibadah ritual saja. Ibadah yang sosial, ibadah ghairu mahdhah kadang-kadang luput daripada niat yang baik, sehingga akhirnya tidak tercatat sebagai ibadah. Nah, jadi kita sibuk saja ngurusi diri kita sendiri, tidak tajassus, tidak berghibah, juga tidak kepo ya dengan urusan orang lainnya tadi. Terutama di sini adalah orang-orang kafir ya, ngapain mereka ngurusi orang-orang mukmin? Sudahlah mereka silahkan ya mengurusi dirinya mereka sendiri. Tsumma qarrarallahu ta'ala mabda'al muamalah. Kemudian pada tahap yang berikutnya Allah menegaskan tentang prinsip muamalah, al-muamalah bil mithli fil akhirah,
Jadi ada semacam balasan yang serupa nanti pada saat di akhirat. Tasliyatan lil mu'minin wa taqwiyatan liqulubihim. Tujuannya dalam rangka untuk memberikan tasliyah, hiburan kepada orang-orang mukmin dan penguatan kepada hati-hati mereka. Jadi setelah menyebutkan tentang cerita orang-orang Quraisy yang melakukan penghinaan kepada orang mukmin, ya, maka Allah Ta'ala memberikan hiburan kepada orang-orang mukmin bahwa nanti balasan di akhirat itu akan kebalik. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada hari ini, pada saat di akhirat, orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir itu mentertawakan, ya. Fa fil yaumil akhir, penjelasannya adalah nanti pada hari akhir, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yadhakul mu'minun, orang-orang mukmin tertawa. Wa yuhzi'una minal kufar, mereka menghina, melakukan penghinaan kepada orang-orang kafir. Hina yarawnahum, pada saat orang mukmin melihat mereka, adilla maghlubin, mereka dalam kondisi terhina yang kalah nanti di akhirat. Qad nazala bihim ma nazala minal adab, sungguh telah turun kepada mereka berupa azab, siksaan dari Allah. Kama dhahikal kufaru minhum fid dunya, sebagaimana orang-orang kafir mentertawakan mereka di saat di dunia. Muamalatan bil mithli, nah, itu adalah muamalah atau interaksi yang serupa, ya, pada saat di akhirat. Wa tibyanan annal kufar al jahidina hum fil waqi' sufahaul uqul, dan sebagai penegasan, penjelasan bahwa orang-orang kafir yang menolak atau yang ingkar terhadap Islam itu pada dasarnya secara realita itu adalah sufahaul uqul, memiliki akal-akal yang bodoh, wal ahlam, ya, jadi tidak punya kecerdasan. Khasirud dunya wal akhirah, mereka tidak memiliki keberuntungan, ya, artinya mereka rugi baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita contohkan Abul Hakam, yaitu Abu Jahal, ya, yang luar biasa kecerdasannya, tapi karena tidak difungsikan untuk kebenaran, tidak untuk menyambut hidayah, maka diberi julukan Abu Jahal itu. Sama dengan hadis yang berbunyi al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk nanti sesudah mati. Artinya investasi itu dia untuk akhirat, ya, itulah orang yang cerdas. Kebalikannya, wal ahmaq, orang yang bodoh itu adalah man atba'a hawahu, ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang mengikuti kemauannya, wa tamanna 'alallahi tamani, dan dia berangan-angan panjang kepada Allah, ya. Jadi menghayalnya berlebihan, ya. Jadi kembali, orang cerdas itu adalah orang yang menggunakan potensinya untuk beramal sesudah mati. Terakhir, fal yauma, kata-kata al yauma di sini dalilun ala anna takallum waqi' fi yaumil qiyamah. Nanti di akhirat, kata-kata pada hari ini itu sebagai dalil bahwasanya di akhirat itu nanti ada pembicaraan. Di yaumul qiyamah itu ada pembicaraan antar manusia. Ada dialog di antara manusia, dialog penyesalan, dialog, ya, bagaimana, kenapa dulu di dunia tidak melakukan ini dan sebagainya, ya. Ini tambahan, ya, dalil dari ayat fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan bimbingan terus-menerus kepada kita, hidayah yang terus-menerus, menjaga hati kita semuanya, sehingga kita termasuk di antara ahlul Quran yang nantinya akan mendapatkan syafaat di akhirat, ya, lewat Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, ya, dalam kebaikan insyaAllah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.